Baik, selamat malam mahasiswa-mahasiswi dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi untuk mata kuliah pada minggu keempat, ya, teori pengambilan keputusan di Prodi Administrasi Bisnis. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana tahapan dalam memecahkan suatu masalah, ya. Baik, di sini saya telah share screen bahwa saya mengingatkan kembali kepada saudara di mana keputusan tersebut ya memang sangat sulit untuk diambil, perlu pemikiran untuk diambil. Ya, mengambil keputusan tidak semudah Anda membalikkan telapak tangan, tapi terkadang keputusan itu ketika diambil dengan baik dia mampu memecahkan masalah, ketika dia diambil dengan salah ya, dia akan menjadi membawa suatu permasalahan lagi untuk Anda, gitu ya. Jadi menurut para ahli, di mana keputusan itu memiliki definisi yaitu hasil pemecahan suatu masalah yang dihadapnya dengan tegas, ya. Suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungan dengan perencanaan. Jadi keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyinggung dari rencana semula. Sangat menyimpang ya dari rencana semula. Jadi kadang makanya ketika kita mengambil suatu keputusan, kita memiliki pilihan. Ada plan A, plan B, yang mana harus kita tempuh, yang mana harus kita ambil. Ketika plan A sudah tidak bisa kita lakukan atau mengalami hambatan, maka plan B harus kita ambil sebagai keputusan selanjutnya. Nah, dan di sini menurut Mary Follett, jadi keputusan itu adalah suatu sebagai hukum situasi. Apabila semua fakta dan situasi itu dapat diperoleh dan dari semua yang terlibat, ya, baik pengawas maupun pelaksana mau mentaati hukumnya atau ketentuannya, maka tidak sama dengan mentaati pemerintah. Wewenang tinggal dijalankan, tetapi itu merupakan wewenang dari hukum situasi. Nah, hukum situasi ini artinya ketika kita mengambil satu keputusan, kita harus melihat apa keputusan pemecahan yang kita ambil dengan melihat aspek situasi dan kondisi, ya. Situasi dan kondisi itu kita ambil sebagai jalan untuk mendapatkan keputusan yang baik, keputusan yang menjadi jalan keluar terbaik dari yang ada, seperti itu. Jadi kita tidak hanya melihat sudut pandang kita, keegoisan kita dari pola pemikiran kita saja, tapi harus melihat situasi yang ada. Kemudian keputusan juga menurut James A.V. Stoner, jadi keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif. Nggak mungkin orang bisa mengambil keputusan hanya ada satu alternatif. Itu ya nggak usah diambil keputusan jadinya. Udah memang itu, udah jalannya gitu loh. Tapi kalau keputusan itu sudah pasti ada beberapa yang membuat itu menjadi suatu permasalahan, itu harus diambil sebagai pilihan. Ya, jadi pengertian ini mengandung 3 makna. Apa yang dipilih atas dasar logika atau bisa dipertimbangkan. Ada beberapa alternatif yang harus dan dipilih dari salah satu yang terbaik, dan ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Nah, menurut Prof. Dr. Pramuji Atmosudirjo SH, keputusan adalah suatu
pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problem untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan pilihan pada situasi alternatif. Iya, keputusan itu memang untuk mengakhiri semua pertanyaan-pertanyaan. Kita biar nggak bertanya-tanya lagi besok mau ngapain, lusa mau ngapain. Atau pada saat suatu kegiatan, event, kita harus ngapain. Ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Biar tidak jadi pertanyaan-pertanyaan, maka diambillah keputusan. Ketika ada event ini, kamu harus begini. Ketika ada event ini, posisi kamu di sini. Ya kan? Itu akan memberikan pemecahan masalah, walaupun pada saat itu ada alternatif-alternatif yang harus dilakukan. Nah, kemudian dapat kita simpulkan di sini bahwa keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi berdasarkan situasi, hukum situasi dan kondisi yang dilakukan melalui pilihan dan alternatif atau beberapa alternatif. Jadi pengertian pengambilan keputusan, jadi pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Ya, menurut Siagian juga bahwa pengambilan keputusan adalah pendekatan yang sistematik terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan menurut perhitungan yang merupakan tindakan yang paling tepat. Ya. Dan pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Ya, pengambilan keputusan juga adalah bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih untuk diproses melalui mekanisme tertentu dengan harapan atau menghasilkan keputusan yang terbaik. Dan pengambilan keputusan merupakan aktivitas manajemen yang berupa pilihan tindakan dari sekumpulan alternatif yang telah dirumuskan sebelumnya untuk memecahkan suatu masalah atau suatu konflik dalam manajemen. Maka pengambilan keputusan adalah aktivitas manajemen yang merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah. Jadi pengertian teori keputusan adalah teori keputusan, yaitu teori-teori atau teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah, dalam melakukan proses pengambilan keputusan. Ya, manajerial dan pengambilan keputusan, yaitu manajemen itu adalah proses pencapaian tujuan organisasi melalui penggunaan sumber daya manusia, uang, energi, material, ruang, dan waktu. Ya. Kemudian sumber daya dalam suatu organisasi bersifat terbatas, sedangkan tujuan dari perusahaan adalah produktivitas atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk itu diperlukan beberapa alternatif penggunaan sumber daya yang bersifat terbatas tersebut untuk pencapaian tujuan. Nah, jadi yang dimaksud adalah teori pengambilan keputusan. Teori itu adalah berdasarkan teknis, mekanisme. Kemudian ada manajemen, ada pendekatan yang dilakukan, alternatif yang dilakukan, ya, atau solusi yang ditawarkan. Yang melihat dalam arti ini ada sumber daya di situ dalam perusahaannya. Bagaimana ketika keputusan ini diambil, produktivitas itu berpengaruh apa enggak? Jadi seperti itu. Jadi menurut Minsberg dan Ephraim Turban, ada 3 kategori utama peran dari seorang manajer. Ya, jadi secara interpersonal, dia sebagai figurehead, kemudian leader, relation, kemudian informasi sebagai informasi, ya monitor, diseminator, kemudian person, kemudian secara decisional ada sebagai entrepreneur, disturbance handler, kemudian research allocator, kemudian negosiator. Nah, secara peran ya, kenapa dikaitkan dengan manajerial ya? Peran jadi ini secara interpersonal ya. Dia tuh melakukan tugas rutin yang bersifat hukum, sosial. Jadi dia figurehead. Dia bertanggung, kemudian bagi leader dia bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengaktifasi para bawahan, bertanggung jawab dalam hal kepegawaian, staffing, ya, pelatihan dan tugas-tugas terkait.
Sebagai liaison, jadi menjadi jaringan yang berkembang sendiri di luar kontak dan memberikan informasi. Kemudian sebagai informasi ya, jadi sebagai dia corong dari organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi monitornya, jadi mencari dan menerima informasi khusus untuk membangun pemahaman menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungan. Dia sebagai diseminator, yaitu mengirim informasi yang diterima dari pihak luar atau dari bawahan kepada anggota organisasi. Dia sebagai spokesperson, jadi mengirim informasi kepada pihak luar mengenai rencana perusahaan, tindakannya, hasilnya, dan sebagainya, yang berfungsi sebagai ahli mengenai industri organisasi. Kemudian sebagai perannya sebagai decisional, yaitu jadi entrepreneur, jadi mencari peluang dan memprakarsai proyek-proyek, meningkatkan untuk membawa perubahan, mensupervisi desain dari proyek-proyek tertentu. Sebagai disturbance handler, jadi bertanggung jawab terhadap tindakan korektif ketika organisasi menghadapi gangguan penting yang tidak diharapkan. Lalu sebagai resource allocator, jadi bertanggung jawab terhadap alokasi sebuah sumber daya organisasi yang berkaitan dengan pembuatan atau menyetujui semua keputusan yang penting di organisasi tersebut. Sebagai negosiator ya, jadi bertanggung jawab mewakili perusahaan pada berbagai negosiasi penting. Nah, ini penjelasan ini terkait dengan orang-orang yang memegang peranan dalam pengambilan keputusan, yaitu ya pimpinan, ya yang berperan itu ya pimpinan, ya orang-orang yang memiliki kedudukan dalam organisasi kah perusahaan. Iya, terkait dengan materi yang saya paparkan ya tadi, kiranya saya akan memberikan tugas kepada Anda, yaitu buatlah kelompok, ya, bentuklah suatu kelompok dengan percakapan, ya, dengan percakapan. Kelompok tersebut terdiri dari 4-5 orang, ya, tidak boleh sesuai dengan nomor absen saja. Jadi satu kelompok harus bercampur, tidak boleh hanya berkumpul dengan artinya grupnya yang itu-itu saja, harus bergabung dengan kawan-kawan baik yang dari luar daerah, ya, yang dari daerah maupun dari daerah gabung aja, ya, tidak boleh mengotak-ngotakkan diri. Udah? Kemudian dalam grup tersebut ada yang bertugas nanti sebagai atau yang berperan sebagai pimpinan suatu perusahaan, ya, sebagai pimpinan suatu perusahaan, sebagai manajer, ya, untuk mempraktekkan sebuah situasi, ya, situasi hukum situasi, ya, mempraktekkan suatu situasi di mana ada suatu permasalahan yang harus diambil keputusan, ya. Ada suatu permasalahan dalam perusahaan atau lembaga atau organisasi tersebut yang harus segera diambil keputusan. Karena permasalahan itu termasuk berat, maka banyak alternatif yang terjadi. Sehingga untuk memecahkan permasalahan tersebut diperlukan suatu proses atau mekanisme, baik dari berkumpul, bernegosiasi, ya kan, menyelesaikan permasalahan hingga memutuskan permasalahan itu sendiri. Silakan Anda membagi tugas, si A menjadi apa, si B menjadi apa, si C menjadi apa, si D menjadi apa, dengan harapan di sana Anda bisa lebih memahami bagaimana cara seseorang mengambil keputusan, apalagi keputusan dalam hidup Anda. Ya, sekarang keputusan dalam perusahaan Anda dulu. Ya, selanjutnya itu dalam bentuk video, nanti teks dikumpul, video dikumpul dalam bentuk linknya saja, link Google Drive, ya, nanti dikumpul.
Dan dari hal tersebut, dan saya akan tentunya akan koreksi ya, dan nanti akan saya berikan space untuk menempatkan posisi link itu di Google Classroom. Ya, demikian pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Silakan nanti diinformasikan di grup kehadiran Anda, dan juga terkait tugas bisa ditanyakan kembali via grup, dan saya minta koordinya untuk membagi teman-temannya. Dan saya mohon sekali lagi tidak ada yang berkumpul hanya dengan istilahnya gengnya saja. Harus coba bersosialisasi dengan yang lain. Dan tidak boleh hanya di satu daerah saja. Harus berkumpul dengan kawan yang di luar Bali. Seperti itu. Ya, itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Minggu depan saya tunggu tugasnya sudah harus selesai. Dan dapat segera saya upload nantinya di YouTube saya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk percakapan dan video terbaik yang seperti real drama, ya nanti saya akan ada hadiah menarik juga untuk Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.